Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini bareng sama Gary yang lagi tidur di belakang gua. Sebelum gue mulai video kali ini, gue mau ngucapin selamat Idul Fitri untuk yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin kalau video-video gue sebelumnya itu ada salah-salah ngomong. Oke, jadi video kali ini gue pengen bahas kenapa, apa yang menyebabkan si Gary ini dia tuh nggak mau keluar-keluar dari rumah. Video kali ini gue bikin tuh masih sore-sore ya. Dan kalau masih sore, itu biasanya pintu akses ke taman tuh, pintu akses ke taman tuh masih gue buka. Kucing-kucing yang dilepas di sini kayak Enyo, kayak Polo kalau dilepas siang-siang gitu ya, kayak Lipo, biasanya setiap gue buka pintu taman mereka itu langsung lari untuk main di taman. Tapi kenapa si Gary ini diem aja? Pintu taman itu dibuka tuh dari pagi. Gary ini selalu ada di sini. Dia tuh sama sekali nggak mau menginjakan kakinya di taman. Ada apapun dia nggak mau. Padahal gue tuh setiap hari mandiin kucing kan. Kalau gue mandiin kucing pasti ngeringinnya itu di taman. Kalau untuk kucing yang lain kayak Enyo ataupun Lipo yang dilepas siang-siang saat pintu akses ke taman itu dibuka, saat gue ngeringin kucing itu kan berisik ya, suara belawarnya berisik, suara si kucing yang dikeringin juga berisik. Terus juga kucing yang dimandiin itu asing gitu, karena si kucing yang dimandiin itu kan dari rumah kucing kan, otomatis kayak Enyo, kayak Lipo itu kan nggak kenal sama kucing itu. Dia kan nyamperin ke dekat kandang itu, mereka akan kepo. Tapi kalau Gary ini dari tadi pagi dia itu tiduran aja gitu, makan tidur makan tidur. Oke, sebelum kita bahas kenapa si Gary ini nggak mau ke belakang rumah untuk main di taman, gue mau bahas dulu apa yang menyebabkan kucing itu pengen keluar rumah. Yang pertama, bisa jadi si kucing itu birahi, kucing jantan ataupun kucing betina, terutama kucing jantan. Kalau kucing jantan dia akan lebih agresif untuk keluar rumah kalau dia tuh nyium aroma kucing betina atau mendengar suara ngeongan kucing betina tuh dari depan rumah, dia akan agresif. Kalau ada orang yang buka pintu, dia berusaha pengen ikut keluar rumah juga. Tapi nggak semua kucing jantan yang birahi kalau dia udah keluar rumah, misalkan ada yang buka pintu, terus dia sempat untuk keluar rumah, belum tentu juga si kucing itu tuh kabur. Bisa jadi saat dia keluar rumah, dia takut sama kondisi di luar rumah, apalagi di luar rumah misalkan banyak orang, ataupun ada mobil yang berlalu lalang gitu, bisa jadi dia langsung masuk lagi. Tapi ada beberapa kucing jantan yang dia tuh sekalinya keluar, dia tuh langsung pure, langsung kabur gitu aja. Nah, Gary waktu dia hilang dulu, Gary itu termasuk kucing yang kalau pintu kebuka dia tuh langsung pergi. Dulu waktu Gary hilang, itu kurang lebih usianya Gary itu sekitar 9 bulan. Mungkin saat Gary itu hilang waktu itu, dia udah masuk masa birahi. Dan sekalinya dia keluar rumah, langsung nggak balik lagi sampai 3 tahun kemudian baru ditemuin. Jadi kalau menurut kamu, kucing kamu itu pengen keluar rumah terus gara-gara dia birahi, apalagi dia juga suka ngeong-ngeong ya, nunjukin ciri-ciri kucing birahi, solusinya itu cuma dua. Yang pertama, di steril, dan yang kedua, cariin kucing kamu itu pasangan biar dia kawin. Dan juga usahain kalau kucing kamu bener-bener pengen keluar rumah terus dan kamu nggak bisa mengandalkan orang rumah kamu untuk tutup pintu terus, sebaiknya emang dipisah ruangannya, jadi dia tuh nggak bisa kabur keluar jalanan. Soalnya kalau kucing jantan itu biasanya dia tuh nggak cuma suka sama satu betina. Ini sepengalaman gue ya, kucing jantan itu kalau dia dikasih satu betina belum tentu dia juga suka, atau si kucing betinanya itu nggak suka sama si kucing jantannya, jadi dia memilih alternatif lain, kucing yang ada di luar rumah untuk dia kawinin. Kalau waktu beberapa tahun yang lalu, waktu Gary hilang pas usia sekitar 9 bulan, dia waktu itu posisinya itu belum gue sediakan kucing betina. Dia baru mulai birahi aja, tapi karena balik lagi gue tuh nggak bisa mengandalkan orang rumah gue waktu itu, gue masih tinggal sama orang tua waktu itu, tiba-tiba Gary tuh kabur gitu aja. Dan si Gary ini berarti bukan tipikal kucing yang penakut. Terbukti sih sekarang, setiap ada orang yang ke rumah ini gitu ya, entah tukang AC, entah orang tua gue main ke rumah ini, kalau gue perhatiin Gary itu nggak ada takut-takutnya. Bahkan waktu pertama kali Gary itu dibawa ke dalam rumah ini, dia tuh nggak takut sama siapapun, sama yang kerja di sini, sama orang tua gue, sama adik gue. Jadi intinya kamu harus ngelihat sifat kucing kamu tuh kayak Gary atau bukan. Kalau dia tuh tipikal kucing yang penakut sama orang baru, kemungkinan kalaupun dia kabur, dia nggak akan jauh-jauh. Dia akan di kolong mobil misalkan, atau di kolong kursi depan rumah kamu. Dia nggak mungkin sampai jauh. Tapi kalau kucing kamu tuh kayak Gary, dia tuh bisa bersahabat sama semua manusia, bukan kucingnya. Kadang Gary ini kadang-kadang dia tuh malah tuh gak bisa bersahabat sama kucing. Tapi kalau dia bisa bersahabat sama manusia, itu hati-hati. Kayak Gary, sekalinya kabur langsung jauh gitu. Faktor kedua yang menyebabkan kucing kamu tuh pengen selalu kabur dari rumah, itu bisa jadi karena kucing kamu itu bosenan.
faktor ini terjadi tuh sama Enyo. Di rumah gue ini emang gak cukup luas, tapi Enyo tuh udah sering juga ke belakang, Enyo sering main ke taman, tapi belakangan ini gue lihat dia tuh selalu dekat-dekat pintu, dia tuh selalu ada di jendela dekat pintu. Kemungkinan si kucing itu tuh bosen banget sama suasana di rumah gitu, apalagi kalau kucing kamu itu lagi ngambek. Enyo itu dia tuh terakhir emang lagi ngambek, dia tuh lagi ngambek kan karena dia cemburu sama si Gary, terutama waktu si Gary ini masuk terus ke rumah ini. Setiap hari Gary tuh dari pagi sampai malam Gary itu selalu masuk ke rumah ini. Nah belakangan ini si Enyo tuh suka standby di dekat pintu gitu. Jadi kalau ada orang yang keluar, dia tuh berusaha jalan pelan-pelan gitu. Dan akhirnya beberapa kali Enyo itu sempat keluar rumah. Tapi untungnya Enyo itu bukan tipikal kucing yang gampang bersahabat sama manusia. Jadi saat dia keluar, mentok-mentok itu cuman ada di kolong mobil, nggak pernah sampai ke jalanan, nggak pernah sampai hilang banget gitu. Sekitar 3 kali lah kalau gue perhatiin Enyo itu sempat keluar rumah gitu. Jadi saat orang buka pintu, untung masih kelihatan ya, saat orang buka pintu dia langsung nyelonong keluar rumah. Enyo itu kucing yang udah lama di steril, jadi nggak mungkin banget si Enyo itu pengen keluar rumah gara-gara dia tuh birahi nyium aroma kucing betina. Itu nggak mungkin banget, kecuali mungkin kamu punya kucing yang dia tuh memang lagi birahi, terus karena kamu nggak pengen ngawinin dia, akhirnya si kucing itu tuh kamu steril. Jadi setelah kucing kamu itu baru di steril, dia pasti masih mempunyai hasrat birahi pengen ngawinin kucing betina. Itu juga terjadi waktu gua steril si Angus. Waktu gua steril si Angus dalam kondisi dia lagi birahi, mungkin ngelihat kucing betina di rumah kucing, dia tuh masih berusaha ngejar kucing betina padahal dia sudah 2 minggu setelah dia disteril, tapi emang nggak bisa ngawinin sih akhirnya, tapi masih ada hasrat aja gitu. Jadi kalau kamu punya kucing yang baru disteril dan dia tuh masih pengen keluar rumah, itu bukan karena dia bosen juga, itu bisa jadi karena emang dia masih punya hasrat birahi. Kamu tunggu aja sekitar 1 bulan atau 2 bulan, biasanya dia itu udah nggak pengen keluar rumah lagi, kecuali karena faktor yang kedua tadi, kecuali karena faktor dia bosen. Cara gue mendistraksi Enyo untuk biar dia tuh nggak bosen di rumah ini adalah dengan memberikan mainan baru gitu. Misalkan walaupun Enyo itu bukan tipikal kucing yang pengen main mainan kucing, Enyo itu kadang lucu. Misalkan gue beli apa gitu di Tokped ya kan, ada bungkusnya kan, nah bungkusnya itu selalu didudukin sama Enyo tuh tidur di situ. Jadi Enyo itu bukan suka mainan kucing untuk dia kejar-kejar, dia tuh tipikal yang agak pemalas untuk ngejar-ngejar mainan, ngejar-ngejar barang gitu ya. Tapi dia tuh tipikal yang kepo. Dia tipikal yang kepo sama barang baru di rumah ini. Mungkin dari aromanya juga beda. Jadi kalau misalkan kamu punya kucing yang persis kayak Enyo, yang dia tuh nggak suka mainan kucing, nggak suka ngejar-ngejar bola-bola gitu, ya udah kamu beli apa aja kayak gitu yang baru, biar si kucing kamu itu duduk aja gitu di dekat barang itu, nyium-nyiumin barang itu, nggak berusaha pengen kabur keluar rumah. Oke, jadi sekarang gue pengen bahas apa yang menyebabkan si Gary ini nggak kayak kucing-kucing gue yang lain. Ini termasuk kucing yang unik banget ya. Dari dulu gue punya kucing, gue sering punya rumah yang ada taman di belakangnya. Gue baru pertama kali nemuin kucing yang kayak Gary ini. Sekarang di rumah gue ada 33 kucing, dan semuanya itu kalau gue masukin ke rumah ini satu-satu gitu, nggak langsung semuanya 33. Mereka akan berusaha ke taman, mereka akan main di taman. Tapi Gary, waktu pertama kali dia tuh balik ke rumah ini, memang nggak langsung gue taruh di tempat kerja gue ini. Gary ini waktu itu masih di kandang dulu, karena dia kan baru perawatan kan. Setelah dia divaksin, dia dikasih anti parasit, baru deh belakangan ini si Gary sering main di sini kan. Jadi setelah perawatannya Gary selesai di rumah kucing, Gary masuk ke sini, dia tuh cuman sesekali aja waktu awal-awal coba ke taman depan, dia nyium-nyium ke rumput, abis itu dia masuk lagi dan dia nggak pernah keluar lagi sampai sekarang. Dia selalu ada di ruangan ini, muter-muter aja gitu di sini, nggak pernah keluar sama sekali si Gary itu. Nah buat kamu yang ngikutin ceritanya Gary dari pertama kali dia balik lagi ke rumah ini, artinya Gary itu kan udah ada di jalan kurang lebih sekitar hampir 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu dia muter-muter aja gitu di jalanan. Bahkan sampai Gary bisa ketemu aja, artinya selama 3 tahun itu nggak ada orang yang mengadopsi Gary dong. Padahal Gary ini kan kucing yang manja. Gue udah pernah bahas di video sebelumnya soal kemanjaan Gary. Gary itu kucing yang paling manja yang ada di rumah ini. Nah kenapa selama Gary 3 tahun di jalanan gak ada orang yang pengen adopsi Gary? Padahal dia manja banget kan. Kemungkinannya itu biasanya karena si Gary ini tidak menemukan makanan di depan rumah seseorang. Gue yakin banget
kucing kayak Gary ini itu persis sama kayak kucing di depan rumah gue yang gue share beberapa video waktu itu ya. Jadi ada kucing yang suka main ke depan rumah, dia tuh selalu balik lagi karena di depan rumah gue tuh gue kasih makanan kucing. Jadi kayaknya selama 3 tahun si Gary ini di jalanan, dia tuh selalu makan dari tempat sampah. Kayaknya si Gary ini selalu ngambil dari tempat sampah. Dia nggak pernah, kayaknya dia nggak pernah makan makanan yang disediakan di depan rumah gitu. Jadi emang sekarang gue ngajak teman-teman semua untuk selalu menyediakan makanan kucing di depan rumah, karena pasti bakalan ada deh kucing yang makan ke rumah kamu, ada yang stay, ada yang pergi. Karena kalau kamu taruh makanan di depan rumah, terus ada kucing yang stay di situ, nggak habis makan, pergi, nggak habis makan, pergi. Kurang lebih tuh pasti sifatnya kayak Gary. Saat kamu adopsi, saat kamu masukin ke dalam rumah, sifatnya itu bakalan semanja Gary. Lihat aja tidurnya. Tuh, ini kelihatan banget kucing manja tuh tidurnya kayak gini. Jadinya karena Gary selama 3 tahun di jalan, dia tidak menemukan makanan kucing yang disediakan di depan rumah. Dia cuman mengais-ngais sampah, dan waktu dia datang pertama kali ditemuin, itu juga kondisinya kan kurus, dia kotor banget gitu. Otomatis dia pasti nyari makanan di tempat sampah kan, karena badannya kotor dan bau tempat sampah gitu. Nah awalnya gue kira kenapa si Gary ini sama sekali nggak mau main ke belakang rumah, padahal tinggal lewat gitu doang, padahal kucing-kucing tuh pada main di sana, si Gary ini nggak mau. Gue kira karena Gary tuh bosan aja gitu sama suasana jalanan gitu kan. Kalau Gary main ke taman, pasti dia kena angin-angin, pasti beda lah atmosfer dalam rumah sama di luar rumah, itu pasti beda. Jadi mungkin menurut gue karena dia udah 3 tahun di jalan, dia capek gitu. Tapi gue berubah pikiran setelah video yang kemarin gue update tentang Enyo berantem sama si Gary. Jadi Gary tuh saking manjanya sama gue dan istri gue, terutama sama istri gue, Enyo yang biasanya tuh dielus-elus, tapi sekarang malah lebih sering mengelus Gary. Karena kalau Enyo itu kan tipikal kucing yang manjanya itu kalau disamperin, Gary itu tipikal yang nyamperin. Jadi otomatis kita sebagai yang punya, kalau ada kucing yang nyamperin, pasti nggak akan tega lah untuk ngebiarin gitu. Kita pasti ngelus-ngelus, dan Enyo tuh marah gitu. Jadi selama konflik si Enyo dan Gary itu kan gue perhatiin kan, Gary itu nggak pernah melawan. Jadi kalau Enyo nyerang si Gary, Enyo mukul si Gary, Enyo ngejar si Gary, Gary itu cuma defense aja, dia nggak pernah ofensif. Si Gary itu nggak pernah ngelawan sama sekali. Dia nggak pernah berusaha untuk mukul Enyo atau nyerang balik Enyo, ngejar balik Enyo tuh nggak sama sekali. Jadi setelah gue memperhatikan responnya Gary ke Enyo, gue yakin banget kenapa Gary itu nggak mau keluar rumah. Karena selama 3 tahun di jalan, si Gary ini dia itu bukan kucing yang alfa. Dia tuh selalu kalah bersaing sama kucing yang lain. Makanya waktu pertama kali dia datang ke sini tuh dia kotor banget, dia jamuran, banyak banget bekas luka di kepalanya. Gue jamin si Gary ini pasti dibully di jalan. Sumpah sedih banget sih kalau gue ngebayangin Gary selama 3 tahun di jalan, dia tuh selalu dibully sama kucing-kucing alfa di luar sana. Mereka berebutan makanan, tapi alhamdulillah selama 3 tahun Gary cuman mengais bekas-bekas sampah kucing yang lain, dia tuh masih bisa survive dan ketemu lagi sama gue. Terbukti sih, Gary itu takut sama kucing lain karena dulu di jalan dia sering diserang, dan dia mungkin dulu tuh pernah ngelawan tapi kalah gitu. Jadi menurut dia, gue yakin banget menurut dia, karena percuma lah gue nyerang gitu katanya. Kalaupun gue serang, gue akan kalah. Jadi sekarang kalau di rumah ini dia diserang sama Enyo, dia dikejar sama Enyo, dia mendingan defense, dia mendingan ngumpet di balik kardus gitu, dibanding dia ngelawan balik, dia pasti kalah. Jadi kan waktu pertama kali balik lagi ke sini, dia kan di kandang dulu di rumah kucing. Terus setelah dia terbiasa ngelihat banyak kucing di rumah kucing gua, dia juga udah nggak jamuran lagi, dia udah mulai gua lepas. Tapi selama gue perhatiin, selama dia dilepas bareng kucing-kucing yang lain di rumah kucing, Gary ini dia tuh kayak nggak punya teman. Mungkin bukan kucing lain nggak mau nemenin Gary, tapi Gary itu dia punya trauma. Apalagi waktu dia dilepas, pernah tuh gue update videonya, Angus nyerang dia. Angus juga kucing jalanan kan yang gue adopsi ke sini kan. Jadi kemungkinan si Gary ini tuh jadi susah untuk dekat sama kucing yang lain. Si Polo, anaknya Felix dan Cila, kalau gue lepas di sini, dia kan sering ajak main Gary kan. Tapi di video yang kemarin gue juga bilang kalau si Gary ini juga nggak mau ngerespon Polo. Polo itu kan ngajak main Gary, ya bukan nyerang Gary. Kalau Enyo emang nyerang Gary. Tapi karena dia itu trauma sama kucing yang nyerang dia, jadinya si Gary juga nggak ngerespon Polo gitu. Padahal Polo cuma ngajak main. Nih si Gary lagi ngigo, denger gak? Gary,
Denger gak? Dia kayak ngigo gitu nih. Oke, jadi intinya buat teman-teman yang masih belum menyediakan makanan kucing di depan rumah, ayo deh kita sama-sama menyediakan makanan kucing di depan rumah biar kucing-kucing jalanan itu bisa pada punya tempat makan, terutama untuk kucing-kucing yang memang dia tidak ada darah untuk bersaing di jalanan. Kalau ada kucing ras Persia ataupun kucing-kucing ras yang memang dia tuh harusnya jadi peliharaan di dalam rumah dan dia tuh sampai hilang karena kelalaian si ownernya, kayak gue waktu itu, gue lalai banget waktu itu sampai si Gary itu bisa hilang. Setelah dia selesai birahinya di jalan, dia akan tersiksa. Dia nyari makan tuh akan susah. Makanya gue tuh kalau lagi keluar rumah, gue tuh suka ngeliat ada kucing Persia di jalanan yang dia tuh nggak berkerumun. Dia nggak bareng sama kucing yang lain. Karena mungkin kalau di jalanan, kucing domestik itu lebih berkuasa. Dia akan jauh lebih alfa, terutama kalau jantan dan dia tuh lagi birahi. Jadi kalau kamu menyediakan makanan kucing di depan rumah, paling nggak kamu membantu kucing-kucing di jalanan yang tidak bisa bersaing mencari makanan raw. Kayak misalkan daging-daging, kayak misalkan ikan, kayak misalkan ayam di tempat sampah yang biasanya tuh diperebutkan sama kucing domestik. Kucing-kucing Persia yang tidak bisa bersaing untuk merebutkan makanan, dia masih ada tempat, dia masih bisa makan karena di depan rumah kamu tuh kamu sediakan makanan. Karena mungkin banyak alasan juga kenapa ada kucing Persia yang ada di jalanan gitu. Mungkin bisa jadi dia dibuang sama pemiliknya, atau dia kabur dari rumah dan tidak dicari lagi sama pemiliknya, dan si pemiliknya itu nggak menyediakan makanan di depan rumah, yang ngebuat si kucing yang hilang itu bisa balik lagi ke rumah. Jadinya paling nggak kamu ngebantulah kucing-kucing kayak Gary ini. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf sekali lagi kalau video kali ini kepanjangan. Selamat Idul Fitri, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.